Saudara, jumpa lagi dengan saya Imam Priyono dalam Bincang Integritas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh nasional, tokoh militer, tokoh Tentara Nasional Indonesia, Bapak Agung Gumelar. Tentu kita sama-sama paham dan mengikuti perjalanan sejarah beliau yang penuh dengan dinamika, dan di sisi lain beliau pernah menjabat berbagai posisi penting di negara ini. Di antaranya adalah Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan, kemudian staf ahli dari Panglima ABRI bidang Polkam, kemudian Panglima Kodam 7 Wirabuana, dan juga beliau pernah menjabat menjadi Gubernur Lemhanas. Selain itu beliau juga memiliki segudang aktivitas, diantaranya aktif di bidang keolahragaan PSSI misalnya. Dan saudara, yang paling menarik adalah sosok Agung Gumelar seringkali dicitrakan menjadi militer yang bercitra sipil, tetapi di sisi lain menjadi sipil yang memiliki citra militer. Berikut adalah perbincangan kami selengkapnya. Ya, alhamdulillah pemirsa, saat ini saya berada di kediaman seorang tokoh nasional, Bapak Agung Gumelar. Dan tentu ini sebuah kehormatan untuk kami, tim dari acara ini, untuk bisa hadir bersama-sama beliau. Dan langsung saya sapa, Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Dan ini salah satu momen yang kami tunggu, karena kita tahu betul Bapak dalam aktivitasnya selama ini untuk bangsa dan negara memiliki berbagai wajah. Gitu. Pak Agung pernah menjadi Gubernur Lemhanas, kemudian Menko Polkam, Polsoskam pada saat itu nomenklaturnya, kemudian Menteri Perhubungan, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua Umum PSSI, bahkan kemarin kita ketahui bersama di saat PSSI sedang berpolemik atau berkonflik, Bapak juga menjadi bagian untuk mencari solusi. Ya, dan ini semua kami yakini atas salah satu dasarnya adalah integritas yang Bapak miliki, atau publik menilai Bapak memiliki integritas. Cerita-cerita tentang integritas, saya ingin bagaimana Pak Agung sebenarnya mengelola suasana batin Bapak, mengelola tindak tanduk Bapak selama menjabat berbagai hal tadi. Di antaranya mungkin kita awali yang paling hangat PSSI terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya? Ya sebetulnya waktu saya masih Ketua Umum PSSI ya, itu yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana menciptakan kekompakan ke dalam. Kemudian setelah itu dengan kekompakan itu kita akan menentukan arah kita kemana. Waktu itu kita putuskan, kita sepakati bahwa target kita waktu itu adalah berjenjang ya. Terbaik dulu di ASEAN, juara di ASEAN, berbicara tingkat Asia. Berbicara tingkat Asia, berusaha untuk yang terbaik di Asia. Terbaik di Asia itu bukan nomor 1 ya, juara. Tapi ranking 1 sampai 6 itu terbaik. Ya, kalau sudah terbaik di Asia, berusaha berbicara di tingkat dunia. Jadi berjenjang, tidak langsung ingin berbicara di tingkat dunia. Gitu. Itu target yang kita sepakati dengan. Tapi yang paling utama adalah kita satukan dulu. Jangan ada perpecahan, kira-kira begitu. Nah, ini menarik. Pak Agung, dalam catatan-catatan sejarah, kalau bisa dibilang begitu, Pak Agung bisa dibilang dalam tanda kutip selalu ada di ruang dan waktu yang kadang-kadang tidak nyaman. PSSI pernah berkonflik misalnya. Kemudian zaman Bapak menjadi Menko Polsoskam di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, itu juga suasana yang tidak nyaman, misalnya dekret pada saat itu. Bisa diceritakan sedikit dan bagaimana Bapak mengelola, dielaborasi dengan integritas? Aduh, itu peristiwa yang memang mungkin selama hidup saya tidak akan pernah bisa lupakan. Ya. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai Menko Polsoskam, menggantikan Pak SBY pada saat presidennya Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Nah saat itu ketika terjadi suasana eskalatif di masyarakat yang kritis terhadap Gus Dur, presiden, itu Gus Dur selalu agak sedikit emosional, mengancam suatu ketika kalau perlu saya akan keluarkan dekret, ya gitu kan. Ancamannya seperti itu. Nah saya sebagai Menko Polsoskam, saya akan berusaha untuk menganalisa, kalau sampai dekret keluar benar, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap bangsa ini. Nah dalam analisis saya, memang kalau sampai dekret keluar, sangat buruk dampaknya terhadap kehidupan bangsa ini, akan terjadi perpecahan. Jadi suatu hari saya mendengar bahwa nanti malam Presiden akan mengeluarkan dekret jam 12.
Nah, ketika saya mendengar bahwa nanti malam Presiden akan mengeluarkan dekret, maka saya mengundang Panglima TNI waktu itu Laksamana Widodo, mengundang para kepala staf angkatan, darat, laut, udara. Daratnya Pak Endri Hartono, lautnya Pak Indroko, udaranya Pak Hanafi. Kita bahas bersama. Kalau sampai nanti malam Presiden mengeluarkan dekret, maka waktu itu kita sepakat. Sikap kita akan menolak itu. Sikap kita itu dilandasi hanya satu interest. Tidak ada interest lain. Interestnya adalah menjaga keutuhan bangsa ini. Tidak ada interest lain. Dan kita berlima ya sepakat untuk tidak ragu-ragu. Dan kita berlima juga sepakat untuk tidak takut akan kehilangan jabatan. Kira-kira begitu. Kalau tidak salah Pak Endri Hartono tanya saya, Bang, polisi gimana Bang? Karena polisi nggak hadir. Saya katakan bahwa polisi itu bukan robot. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Maka kemudian setelah rapat selesai, saya pun telepon Pak Kapolri, Pak Bimantoro. Dan Pak Bimantoro responnya sangat bagus. Mas, aku siap di belakang, kira-kira begitulah. Tetapi Kapolri itu ada dua waktu itu. Satu lagi Pak Hairudin Ismail. Pak Hairudin Ismail. Dan Pak Hairudin pun saya kontak dan sama sikapnya. Jadi artinya TNI-nya solid, polisinya solid, ABRI-nya solid. Selama ABRI solid tidak usah khawatir. Sebesar apapun gangguan terhadap bangsa ini tidak akan mampu menggoyah NKRI. Dan nyatanya proses politik berjalan, proses politik berakhir, Presiden Gus Dur jatuh, muncul Bu Mega tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun. Karena integritas tadi, karena bersatunya, solidnya TNI dan Polri. Pak Agung, pada saat momen-momen krusial itu hadir, bagaimana Bapak mengelola hati, pikiran, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang salah, setidaknya seperti itu? Ya begini, ya saya menjadi menteri itu kan saya sebagai staf dari Presiden. Saya menjadi menteri itu saya menjadi pembantu dari Presiden. Maka ketika saya menjadi staf seorang pemimpin, selalu saya bertekad kuat di dalam hati. Saya tidak akan rela pemimpinku salah dalam membuat keputusan. Jadi sebagai staf harus berani menyampaikan pandangan-pandangannya dari segi staf ya, agar supaya pemimpin betul-betul jangan sampai membuat keputusan yang salah. Dan memang sikap seperti ini biasanya memang agak sulit ya, karena kadang-kadang juga dinilai tidak loyal. Nah, seperti yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Malam hari saya datang ke istana bersama dengan Pak Widodo, Pak Ngabya. Situ sudah ada beberapa menteri, terus Presiden dengan suara yang keras menyatakan jam 12 nanti saya akan mengeluarkan dekret. Balasannya apa, isi dekret apa, tegas gitu kan. Nah, saya sebagai Menko Polhukam waktu itu, kemudian saya pindah, saya duduk di sebelah Presiden ya, ada kursi kosong. Saya katakan, Bapak Presiden, saya pembantu Bapak, saya staf Bapak. Saya ingin menyampaikan saran, pendapat saya. Kalau Bapak Presiden mengeluarkan dekret, suasana akan buruk, akan terjadi perpecahan. Jadi saran kami Pak, saran saya sebenarnya, tidak ada itu dekret, jangan sampai keluar itu dekret. Dibentak saya, dimarahin saya, itu risiko. Wah, dimarahin saya, terus setelah saya dimarahin, saya bilang, Pak Presiden, saya pembantu Bapak, saya menterinya Bapak, saya tidak ingin. Saya tidak mau dan saya tidak rela pemimpinku, presidenku salah dalam membuat keputusan. Itu yang saya sampaikan. Tambah dimarahin. Nah, ketika dimarahin kedua, ya saya dengan Pak Widodo langsung keluar dari ruangan. Gitu. Itu untuk dijaga di lapangan, supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Oke, kita stop dulu di situ Pak Agung. Saudara, kita hela nafas sekali dan kita akan lanjutkan diskusi ini, dan tampaknya ini juga untold story, tetapi di sesi pertama ini setidaknya ada dua hal yang saya tarik. Ternyata integritas juga memiliki unsur ketegasan, tetapi di sisi yang lain juga memiliki kelegaan hati apabila mengandung resiko. Kami akan segera kembali setelah jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Integritas, dan kita langsung lanjutkan perbincangan kita. Pak Agung, saya ingin melihat sosok Bapak dari sudut pandang yang lain. Pak Agung tentu tidak bisa dipisahkan dengan sosok
militer. Dari awal berkarir hingga di ujung karir gitu ya, setelah itu memang melanjutkan aktivitas di bidang-bidang lain, tetapi karir militer Bapak tentu sangat kental. Pernah menjadi Danjen Kopassus setidaknya, kemudian Pangdam dan Gubernur Lemhanas. Tetapi yang menarik, sosok militer yang Pak Agum tampilkan ini kerap kali dinilai sosok militer yang mengayomi, yang bisa tidak berjarak dengan rakyat. Nah, ini apa yang ada di benak Bapak sehingga itu yang muncul? Ya, saya mungkin kasih langsung aja di ilustrasi ya waktu tugas saya ya. Jadi waktu saya jadi Pangdam di Wirabuana katakan, saya ke sana itu 2 minggu setelah ada kejadian di UMI. Ya, ada panser masuk kampus, meninggal berapa mahasiswa, ya, bentrok mahasiswa dengan tentara. Lantas 2 minggu kemudian setelah kasus itu saya dikirim ke sana menjadi Pangdam, menggantikan Pangdam lama. Saya pelajari, saya potret dulu situasi, kenapa kok bisa terjadi begini. Akhirnya setelah saya potret, ya, ternyata menghasilkan satu kesimpulan saya. Oh, ini kurang komunikasi terputus antara teritorial dengan masyarakat, terutama dengan generasi muda. Maka saya putuskan, begitu saya jadi Pangdam, setelah saya potret situasi, saya putuskan saya akan buka komunikasi, saya akan masuk kampus. Langkah pertama saya masuk kampus. Tapi memang begitu masuk kampus, ya saya ke kampus Unhas. Waktu itu memang masih suasana ketidaksukaan sama ABRI itu masih. Itu sampai Pangdam pun saya dicaci maki. Wah, ditunjuk-tunjuk. Itu diperlakukan seperti itulah ya. Awal-awalnya itu. Begitu. Nah, sampai saya punya asisten di belakang itu, Pak Panglima, ini sudah keterlaluan Pak Panglima katanya. Ini tidak bisa ditolerir lagi Pak Panglima katanya. Sudah keterlaluan. Saya balik kanan, saya gentak mereka, dia bilang, kalian minum pil sabar. Saya suruh minum pil sabar semua. Jadi silakan dulu, biar caci maki dulu. Baru setelah itu kita balas, kita jelaskan sama mereka. Maka terjadilah komunikasi. Komunikasi ini adalah satu wacana untuk menumbuhkan saling pengertian. Dan terjadi itu. Dan berapa kali saya ke kampus komunikasi, ya akhirnya ya sudah. Berapa sebulan setelah saya jadi Pangdam, ya sama mahasiswa sudah tidak ada masalah, bahkan saling membantu ya. Saya membantu mahasiswa kalau mereka KKN, ya angkut mereka pakai truk. Kemudian juga saya siapkan dapur lapangan ya, untuk membantu KKN mereka. Sekaligus juga anak buah saya latihan gitu loh. Jadi itu terjadi kerjasama. Ya, kuncinya komunikasi. Kunci yang lain saya minta disampaikan Pak Agum. Betapa Pak Agum dipersepsikan, bahkan orang yang baru pertama kali bertemu Pak Agum adalah sosok yang ramah, terbuka, mengayomi, dan apalagi misalnya dalam tanda kutip di zaman Orde Baru misalnya kan sosok militer biasanya punya citra tersendiri, tegas, keras dan yang lain-lain. Tetapi itu tampak agak berbeda dengan Pak Agum. Apa yang menjadi? Memang kalau jadi tentara harus jadi... Tidak harus berarti Pak. Kan tidak begitu toh. Iya. Lagi pula juga apa sih tegas? Ya. Tegas itu jangan disalahartikan ya. Tegas itu adalah satu kemampuan seorang komandan untuk mengambil sikap tegas terhadap segala sesuatu yang patut ditindaki dengan tegas dalam koridor hukum. Ya. Melanggar hukum tindak tegas. Ya contoh lah ya, ada anak buah saya di Wirabuana sana, Sulawesi, 7 orang mukulin mahasiswa sampai babak belur tuh mahasiswa karena persoalan kecil. Karena ini kan nggak bagus. Maka saya sel mereka, masukkan ke sel. Saya ambil tindakan tegas. Setelah masuk sel, saya perintahkan ikut kalian ke pasukan yang akan berangkat ke Timur-Timur. Pasukan dari Gorontalo yang mau berangkat ke Timur-Timur, saya masukkan mereka ke sana. Berangkat kalian ke Timur-Timur. Perlihatkan kejagoan kalian di daerah pertempuran. Itu juga satu sanksi atau punishment yang menurut saya mendidik ya. Perlihatkanlah kejagoan kalian tuh di daerah pertempuran. Jangan sama rakyat. Gitu kira-kira. Ya, menarik. Bicara integritas, bicara tegas tadi salah satu elemennya. Bangsa ini tampaknya butuh nilai-nilai tersebut. Bangsa ini
akan menjadi bangsa maju, insya Allah di masa mendatang. Tetapi tentu kita butuh pemimpin-pemimpin yang mempunyai dua hal ini. Terkait dengan hal ini Pak Agum, apa yang kira-kira bisa kita dedikasikan kepada generasi muda kita untuk membentuk sosok-sosok ini, tegas, memiliki integritas, jujur, dan nilai-nilai yang Bapak sampaikan. Apa yang kita bisa sumbangsihkan? Sebelumnya tadi saya ingin tambahkan jangan keliru dalam menilai tegas. Tegas itu bukan berarti tiap kali main bentak, marah, mukul, lempar asbak. Bukan itu tegas. Apa itu tegas? Itu bukan tegas. Itu kasar itu mungkin. Kasar, itu. Tegas itu ya koridor hukum. Berani bersikap, bertindak. Siapa melanggar hukum, proses hukum dia. Siapapun dia. Hukum adalah sesuatu yang harus kita implementasikan, bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan, jadi alat kompromi. Nah, kepada generasi muda saya ingin dalam memberikan baktinya kepada negeri dan bangsa ini, ada 3 sih syarat sebuah bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Pertama, adanya jiwa semangat nasionalisme. Tanpa nasionalisme sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar. Syarat kedua adalah era di depan kita ini era yang semakin kompetitif, era global, era persaingan. Jadi bangsa ini harus menyiapkan daya saing di tengah syaratnya persaingan. Jadi keunggulan yang kita punya yang bersifat komparatif penduduk kita 240 juta, kekayaan alam kita melimpah ruah, letak geografis kita di antara 2 benua, di antara 2 samudra, sangat strategis. Itu keunggulan yang bersifat komparatif. Ini keunggulan seperti ini harus dirubah menjadi keunggulan yang bersifat kompetitif, berdaya saing. Kuncinya apa? Nah, inilah syarat kedua, SDM. Kita harus menyiapkan SDM agar mampu menciptakan daya saing. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, satu proses pembangunan hanya akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang disiplin. Omong kosong, suatu proses pembangunan akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang tidak disiplin. Disiplin itu adalah kepatuhan masyarakat rakyat terhadap setiap peraturan perundangan hukum yang berlaku. Law abiding citizen, law abiding society. Ini 3 syarat. Nasionalisme, SDM, dan disiplin. Nah, saya ingin generasi muda bisa menyimak ini, mempersiapkan semua ini. Saya sedih sekali kalau sekarang ada generasi muda yang acuh saja terhadap katakanlah lagu Indonesia Raya, ngobrol, jalan-jalan. Kemudian penghormatan kepada lambang-lambang negara. Ayo kita kembali kepada jati diri kita. Oke. Gitu. Pak Agum, kita akan lanjutkan setelah jeda dan jangan kemana-mana. Tadi Pak Agum sampaikan bahwa kalau kita mau jadi negara maju ada 3 hal yang harus kita ikuti. Yang pertama tentu adalah nasionalisme, SDM, dan disiplin. Nah, saya hanya juga mengingatkan kita semua bahwa di 2030 kita punya bonus demografi karena pemuda kita salah satu yang terbesar di dunia. Dan ini tentu akan menjadi hal yang luar biasa kalau kita bisa mengemasnya dengan baik. Kami akan kembali setelah jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Integritas. Kita langsung lanjutkan. Pak Agum, saat ini Indonesia bukan negara yang tanpa tantangan. Di antaranya tentu masalah krisis integritas. Lebih dari 280 pemimpin di kabupaten dan kota itu terlibat masalah-masalah hukum begitu. Dan ini tentu keprihatinan kita semua. Pak Agum punya pendapat mengenai ini? Ya, begini, saya pikir ini satu dampak dari reformasi yang mungkin koridornya salah Jadi pengertian reformasi ini harus utuh Ketika tahun 98 kita ingin menuju kepada Indonesia yang kita dambakan, kita tinggalkan Indonesia yang tidak kita sukai waktu itu dengan spirit reformasi, maka reformasi itu hakikatnya ada 3. Hakikat reformasi yang pertama adalah kita harus bertekad meninggalkan nilai-nilai lama yang tidak benar yang terjadi pada masa yang lalu. Nilai-nilai yang berbau arogansi, kemunafikan, KKN, tinggalkan ini jauh-jauh. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan
tuntutan reformasi. Nah, hakikat reformasi yang kedua adalah tidak semua nilai lama itu tidak benar. Ya. Tidak semua apa yang dibuat oleh Orde Baru itu tidak benar. Ada nilai lama yang masih relevan untuk dilanjutkan. Mengapa tidak? Lanjutkan itu, walaupun itu dibuat oleh Orde Baru. Kalau kita, falsafah Cina mengatakan, kalau kita mau membongkar pagar, ya kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Ya, itu hakikat reformasi yang kedua. Hakikat reformasi yang ketiga, kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru yang paling relevan untuk bangsa ini dalam menuju kepada era yang kita dambakan. Era Indonesia yang harus lebih transparan, lebih berkehidupan demokratis, lebih mempunyai kepastian hukum, lebih mengangkat harkat derajat manusia, masalah HAM. Nah, untuk menuju ke sana ini, nilai-nilai baru apa yang harus kita? Nah, itulah hakikat reformasi. Jangan reformasi ini diartikan apapun yang aku perbuat ini benar atas nama reformasi. Membakar bus, benar inilah reformasi. Masuk ke Bandung, saya tanya supir saya, kenapa ini beca-beca masuk kota? Pak, reformasi nih Pak. Jadi salah mengartikan reformasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin juga ya, seperti saya kan sebagai ketua umum Pepabri, saya ingin ya, kalau Pepabri itu kan suatu organisasi yang katanya berwatak pejuang. Maka saya ingin arti pejuang ini betul-betul konsisten kita jiwai kita. Ya. Dalam arti ya, di benak anggota Pepabri, orientasi berpikirnya, bersikap lakunya, bertindaknya diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Jadi di back mind kita ini bangsa dan negara. Kalau itu yang kita lakukan, itu yang terjadi pada setiap para purnawirawan di Pepabri, maka kita bisa melihat dengan jelas situasi yang berkembang sekarang ini, negara kita sekarang ini. Dengan jelas kita bisa melihat ada yang benar yang sedang terjadi dan ada yang salah yang masih terjadi. Dengan jiwa juangnya kita bisa memilah terhadap yang benar sikap kita harus bagaimana, terhadap yang salah sikap kita harus bagaimana. Itulah yang harusnya ada pada setiap jiwa manusia insan Indonesia. Jangan di sininya dibekali dengan sikap kebencian. Kalau di sini sudah benci Pak, semua yang apa yang kita lihat ini Salah. Ini tidak mendidik. Karena kalau ini terus dikembangkan, nantinya benci itu akan dibalas dengan benci. Benci akan dibalas lagi dengan benci. Kalau ini terus yang berkembang di kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, kasihan rakyat Indonesia. Jadi itulah saya rasa yang mungkin sumbangsih pemikiran. Kalau buat saya kan saya sudah milik masa yang lalu. Jadi sudah interest saya cuma satu, tidak ada interest lain. Interest saya adalah agar supaya mudah-mudahan pemikiran yang ada pada saya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Gitu. Di ujung dari diskusi kita, tadi kita bicara tentang pemuda. Yang kami ketahui Pak Agung juga bergerak banyak sekali di bidang olahraga, di bidang pemuda, dan yang lain-lain, seni juga, politik kemudian. Banyak sekali yang Bapak ini. Satu yang saya lihat bahwa Pak Agung adalah pribadi yang begitu aktif, begitu nasionalis terhadap bangsanya. Kenapa Pak? Kenapa nggak pilih misalnya dalam tanda kutip, saya mau istirahat saja? Kenapa Bapak sekarang masih sibuk mengurusi banyak hal? Apa yang latar belakang? Tidak boleh begitu kalau seorang yang berjiwa-juang sampai akhir hayat pun apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara itu sampai akhir hayat harus kita bisa lakukan ya. Nah sekarang yang bisa kita lakukan adalah mungkin pemikiran-pemikiran. Pemikiran. Kalau sudah untuk mengejar kekuasaan, saya rasa sudah selesai itu. Saya sudah milik masa lalu ya, sudah tidak lagi. Tapi pemikiran ini tidak boleh, ya tidak boleh ya, tidak boleh. Itu harus kita terus ya, sebagai pejuang ya harus abdikan dirinya kepada kepentingan bangsa dan negara selama hayat di kami. Pak Agung, ini kesempatan terakhir saya bertanya ke Bapak. Saya ingin minta harapan Bapak, pesan-pesan Bapak untuk pemirsa kita. Apa yang kira-kira bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini? Ya, mungkin harapan saya kepada masyarakat ya, jadilah bagian dari bangsa Indonesia yang mencintai bangsanya. Ya. Jangan pernah kita memperolok diri sendiri. Ya. Kita harus bangga, harus cinta kepada negeri dan bangsanya. Itu adalah embrio dari nasionalisme. Sebagai syarat sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang besar. Kira-kira begitu. Ya.
Baik, Pak Agum, terima kasih Bapak berkenan menerima kami. Tim dari Bincang Integritas hadir di kediaman Bapak. Kasih. Semoga ini bagian dari sumbangsih Pak Agum untuk bangsa Indonesia, untuk pemuda-pemuda kita yang insya Allah menonton acara ini dan bermanfaat dan menjadi bahan ajar di saat mereka harus bergerak, di saat mungkin saja salah satu dari mereka akan mengambil bagian untuk mengambil keputusan-keputusan penting bagi bangsa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agum bahwa sudah berkenan. Ya. Dan saudara, demikian tadi bincang-bincang kami dengan tokoh nasional Bapak Agum Gumelar. Banyak hal yang bisa kita petik bahwa sesungguhnya integritas juga memiliki elemen disiplin, integritas memiliki elemen ketegasan, dan memang integritas bukan tanpa risiko. Akhirnya saya undur diri, sampai jumpa.